Bulan mulai. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam dan bahagia buat kita semua. Kami di sini adalah calon guru penggerak angkatan 10 akan mempraktekkan tentang coaching, yaitu pada alur tirta pada demonstrasi kontekstual di modul 23. Nah, perkenalkan, saya Dewi Sartika, saya bertugas di SDN 3 Ustaz Pino, dan rekan Saya Ahmad Maro, bertugas di SMP Negeri 2 Menukung. Saya Deki Surbian, bertugas di SDN 03 Lahulu, Kecamatan Menukung. Mari saksikan tentang praktik coaching kami bertiga di alur model Tirta. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar untuk Pak Ahmad sama Ibu Dewi hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan coaching sesuai dengan penerapan di modul 2.3. Namun sebelum ini saya perkenalkan dulu diri saya. Di sini akan bertugas atau melaksanakan tugas sebagai pengamat atau observer, dan Ibu Dewi di sini bertugas sebagai coach. Iya Pak. Dan Pak Ahmad juga sebagai coach. Nah, Ya Pak. di sini pada proses coaching hari ini saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum di dalam rubrik penilaian, Pak. Ya. Nah, di antaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta. Nah, apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Nanti tahapan tirta ini meliputi apa saja kira-kira, Ibu Dewi selaku coach? Ya, dari alur tirta itu yang pertama ada kita merumuskan tujuan umum, yang kedua identifikasi, yang ketiga ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab, Pak. Oke, betul sekali Bu Dewi. Nah, mudah-mudahan semua pada percakapan coaching ini, tahapan tirtanya ini akan tampak dalam proses coaching nanti. Terus kemudian saya juga akan mengamati kompetisi coach yang dimiliki oleh Bu Dewi, serta indikator ketercapaian Ibu nanti, tujuan perkembangannya yang diinginkan nanti. Ya, nanti dari 3 kompetisi itu ya Pak, yang saya kembangkan saya sebagai coach akan memberikan mendengar secara aktif, kehadiran saya secara penuh juga, mendengarkan dengan rasa. Kemudian saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya kepada coach saya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sebelumnya kita melaksanakan coachingnya, dalam proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu adalah kompetisi coaching, apa yang kiranya ingin dikembangkan Bu Dewi? Yang pertama saya harus bisa mendengar secara aktif ya Pak. Ya. Nah, yang kedua yang saya kembangkan ini paling susah ya, yaitu ketika kita sebagai coach harus bisa mengajukan pertanyaan itu bobot sehingga ide yang dari coach itu lebih baik juga sesuai pertanyaan. Lagi. Ulangi Pak, yang saya akan kembangkan adalah saya berusaha ini nanti yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengar secara aktif. Sehingga dari kompetensi mendengar secara aktif ini saya nanti bisa mengajukan beberapa pertanyaan nih yang sangat sesuai nih dan kebutuhan dari permasalahan si coach itu Pak. Iya, terima kasih Bu. Jadi dari ketiga kompetensi yang coach akan kembangkan nanti ya Bu, yaitu kehadiran penuh, Ya. mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetisi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu kepada coach nanti? Yang saya observasi pada itu Ya. coachingnya ya. 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 Ketika saya mengajukan pertanyaan itu Pak, kompetensi yang ketiga. Oke. Apa? Yang disebutkan. Saya. Jadi kira-kira indikator ketercapaian kompetisi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang mana Ibu inginkan? Oke, harapan saya itu adalah dalam pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot
ini tentu bisa mengarahkan psikologi saya itu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi. Dan saya bisa memunculkan ide-ide baru nih dari itu kan Pak kuncinya gitu Pak. Oke. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari lancar Pak. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya Pak Egi ya, sesuai harapan kita bersama ya. Jadi sukses nih waktu Ya. bersama coachingnya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memulai ya Pak. Siap. Pak Deki udah siap menjadi observer lagi? Ya. Iya, siap. siap. Baik, Pak Ahmad sudah Iya. siap nih Pak Ahmad. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga tuh. Saya lihat Pak Ahmad hari ini nampak sehat benar ya Pak ya. Semangat Bu, udah melakukan perjalanan Bu jauh, jadi tetap sehat, semangat. Mantap. Iya. Baik, Pak. Apa kabar hari ini Pak? Luar biasa Bu. Iya, oke. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita akan mulai ya Pak. Siap Bu. Oke. Dari program kita hari ini nih, Iya Bu. apa sih tujuan Bapak yang Bapak harapkan nih setelah kita melakukan diskusi ini? Tujuan saya ini karena dalam kondisi tahun ajaran baru Bu ya. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu tujuannya adalah bagaimana sih memastikan bahwa setiap siswa di kelas saya itu akan mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka Bu. Jadi Ya. karena jumlah banyak itu saya menginginkan semua siswa bisa mencapai potensi yang maksimal mereka Bu. Jadi Ya. sesuai dengan potensi mereka, bagaimana pembelajaran untuk mereka. Ya, itu tujuannya sangat baik sekali ya Pak, bahwa Bapak Ya. ingin mengembangkan potensi yang ada pada murid-murid Bapak ini. Iya betul. Oke. Baik ya Pak, Ya. tadi tujuannya sangat baik sekali ya. Itu artinya Bapak ingin mengembangkan nih potensi-potensi yang ada pada murid-murid Bapak ini. Betul, Itu Bu. tujuannya yang sangat baik Iya, sekali ya. ya Pak. Oke, sekarang mari kita masuk ya Pak. Saya ingin tahu nih, apa nih yang menjadi tantangan yang Bapak hadapi ketika Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak? Oh ya, yang saya katakan tadi Bu, karena ini tahun ajaran baru tidak sesuai dengan yang kemarin. Kalau kemarin siswa saya tuh agak sedikit, tapi yang masuk pertama nih, yang masuk kedua ini banyak Bu. Jadi tantangan saya adalah jumlah siswa yang banyak dengan tingkat kemampuan mereka Bu, yang beragam mestinya. Kalau siswa banyak, tingkat keberagaman mereka itu banyak. Selain itu juga kesulitan saya Bu dalam membuat materi dan metode pengajaran yang bisa mengakomodasi ya semua kebutuhan siswa saya. Itu kendalanya seperti itu. Oke, itu kendala yang Bapak hadapi ya? Iya, betul, Bu. Cukup Iya. banyak ya Pak ya? Iya. Bukan cukup, tapi sangat banyak sekali Iya. ya Bapak Betul. merasa itu adalah tantangannya yang Iya. Bapak hadapi. Iya. Namun di sini semoga Bapak bisa mengatasi semua tantangan itu ya Pak. Iya, iya. Baik, mari kita fokus Pak pada di sini katanya jumlah siswanya yang sangat banyak, Iya. kemudian pembuat materinya harus disesuaikan dengan metode pengajarannya. Selanjutnya apa nih langkah-langkah yang sudah Bapak susun, langkah konkretnya yang bisa untuk mengatasi tantangan yang Bapak hadapi? Oh iya, iya, iya. Betul. Untuk langkah yang akan saya mulai Bu, ya. Jadi saya akan melakukan pra-assessment. Jadi sebelum saya melakukan pengajaran, saya akan mengelompokkan siswa-siswanya ya, sesuai dengan kemampuan mereka Bu. Jadi untuk mengetahui kemampuan siswa saya Bu, selain itu juga Bu, saya akan mencoba menggunakan pengelompokan fleksibel, maksudnya sesuai dengan kemampuan dasar mereka. Jadi pra-assessment untuk apa itu bahasanya ya? Untuk mengelompokkan sesuai dengan materinya nanti. Iya. Ya, dia menengah, kabupaten dan sebagainya. Dan saya juga ingin mencari atau membuat materi yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu yang akan saya lakukan. Oke, sangat baik sekali ya Pak. Ya. Pra-assessment itu dengan yang kita kenal sekarang ya, assessment diagnostik Iya, ya, ya, untuk assessment. memetakan kebutuhan murid tadi ya, Iya. ya, bagaimana minatnya, bagaimana bakatnya itu. Hmm. Oke, itu langkah yang sangat bagus sekali nih. Bagaimana nih Pak
kita memulai dengan 3 langkah utama yang sudah Bapak sebutkan tadi, pra-assessment, mengimplementasikan pengelompokan secara fleksibel, lalu Bapak bisa mengembangkan materi yang sesuai nih. Apa pendapat Bapak dari ketiga langkah ini yang mau diterapkan nanti? Oh ya Bu, dari pembicaraan Ibu tadi saya tangkap apa namanya tadi, langkah-langkahnya saya sangat setuju Bu. Jadi saya akan melakukan langkah-langkah yang Ibu berikan tadi, karena langkahnya sepertinya sesuai dengan realita atau kondisi yang ada di kelas saya saat ini. Oke, baik Bapak sekalian. Begini Pak, saya ingin tahu ini ya. Mungkin ini tidak terkait dengan konteks kita yang agak di luar, tapi sesuai nih Pak. Yang Bapak lakukan nanti kan 3 langkah itu. Bagaimana Bapak melakukannya di pra-assessment? Di ajaran baru, pada minggu keberapa nih Bapak melakukan asesmen itu Pak? Rencananya minggu pertama Bu. Jadi sebelum mulai pembelajaran utama kita akan melakukan observasi pra-assessment. Baik. Apa tuh yang Bapak persiapkan tuh untuk memberikan? Nggak apa ya Pak? Tidak apa. Oke. Apa nih yang Bapak udah siapkan nih untuk memberikan asesmen diagnostik nih sama anak-anak? Oh iya Bu, betul Bu. Jadi langkah-langkahnya Bu, jadi sebelumnya ya saya akan melakukan untuk pra-assessment, saya akan melakukan sendiri. Melakukan secara mandiri dulu. Nah, kemudian setelah itu saya akan dalam pra-assessment ini mungkin waktunya saya perkirakan 1 minggu. Kemudian untuk menyelesaikan pra-assessment ini. Kemudian untuk pengelompokan fleksibel Bu, saya akan meminta bantuan rekan sejawat mestinya Bu, karena mungkin kalau melalui pengelompokan saya tidak bisa sendiri. Saya akan melibatkan rekan sejawat dan minta masukan dengan kawan-kawan serta berkolaborasi mestinya Bu dengan rekan semua yang ada di sekolah saya. Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan 3 langkah ya? Iya, betul Bu. Lalu saya ingin tahu nih, dari langkah-langkah ketiganya asesmen yang saya ingin tahu nih, bagaimana persiapan Bapak untuk melakukan asesmen diagnostik itu atau pra-assessment itu Pak? Oh, yang mesti saya lakukan adalah mempersiapkan observer ya. Berarti memakai apa itu angket apa namanya? Iya, benar. Pakai angket ya Bu ya. Iya. Nah, saya pakai angket itu untuk mengetahui bagaimana seberapa minat bakat siswa Bu. Baik Pak, ya benar sekali ya Bapak, berarti itu artinya Bapak sudah sangat siap sekali ya Pak. Oke, baik Pak, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Saya ingin tahu ini dari tadi kan aksi itu ya. 3 langkah yang Bapak akan lakukan itu adalah aksi Bapak. Lalu bertanggung jawab seperti apa nih untuk langkah-langkah itu? Siapa nih yang ikut serta di dalam saya ingin tahu nih Pak, siapa yang akan bertanggung jawab ini? Apa ya kita? Enggak. Oke. Baik Pak, tadi beberapa aksi yang saya ingin tahu, saya sudah tahu, persiapan Bapak juga sudah. Saya ingin tahu di sini siapa sih yang akan bertanggung jawab ini dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu tidak apa-apa ya, kau ini jawab siap. tahu Pak. Oke baik Pak, itu secara aksi atau aksi tindakan Bapak nanti yang akan dilakukan nantinya ya. Saya ingin tahu ini siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap langkah aksi yang Bapak sudah lakukan itu. Ya, untuk aksi yang akan bertanggung jawab dalam kegiatan ini, kalau masalah pra-assessment Bu, ini saya akan bertanggung jawab
secara mandiri Bu. Tapi untuk melakukan hal itu mungkin tidak semudah yang saya bayangkan. Kalau bisa saya akan menyelesaikan pra-asesmen ini dalam waktu minggu-minggu ini Bu. Oke, baik Pak. Bagaimana nih Pak? Apakah Pak akan lakukan sendiri secara itu atau sumber daya apa yang Bapak perlukan untuk penerapan itu? Untuk penerapan ini kalau yang asesmen saya lakukan sendiri, kalau yang pengelompokan siswa Bu, mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, mestinya dengan guru-guru yang ada di sekolah kami. Kemudian saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Jadi saya akan minta bantuan mereka dalam pengelompokan itu. Baik ya, berarti rencana yang sudah Bapak susun sedemikian rupa itu sudah sangat matang sekali ya Pak. Semoga sukses dalam Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya selaku coach akan senantiasa siap untuk membantu dan memberikan beberapa sumber daya atau materi nih yang Bapak nanti misal merasa lebih kurang. Iya Bu. Saya juga akan siap memberikan umpan balik sepanjang proses yang kita lakukan ini. Lalu saya ingin tahu nih, bagaimana jika kita jadwalkan pertemuan lagi nih Pak? Sepertinya tidak cukup ya untuk pertemuan hari Iya ini. ya, karena mungkin waktunya Ibu ya, Ibu juga sibuk Bu ya. Iya, Jadi, begitu loh Pak. jadi minta maaf saya kepada Ibu sudah mengganggu waktu Ibu, tapi saya kira ide yang Ibu ajukan sangat bagus ya. Saya dengan melakukan percakapan coach dengan Ibu, saya kira saya lebih siap ya memulai pembelajaran berdiferensiasi mulai sekarang Bu. Ya, terima kasih Ibu atas bantuan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bukan hanya sampai di sini, saya tetap memohon dan minta bantuan kepada Ibu ketika saya mengalami kendala dalam pembelajaran. Seperti itu Bu ya. Oke, baik Pak, sama-sama. Artinya kita di sini kan saling memberikan kesempatan. Jadi kita harus memiliki waktu yang cukup juga. Saya senang juga Pak bisa membantu Bapak. Ya, jangan ragu saja kalau ingin meminta saran atau ingin dibantu apa nih gitu kan, hubungi saya saja. Selamat mencoba, sukses untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasinya. Siap Bu, ya. Sampai jumpa ya di pertemuan kita berikutnya, seandainya kita masih bisa untuk membuat jadwal pertemuan berikutnya. Oke, Terima kasih Bu. Pak. Ya, terima Oke, kasih. selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bu Dewi dan Pak Ahmad selaku kos dan kosi. Jadi luar biasa untuk percakapan hari ini. Saya memberikan apresiasi yang sangat dalam untuk ke Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Deki. Nah, berdasarkan pengamatan saya tadi Pak dan Bu Dewi sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur kita. Mulai dari tujuan sudah terlihat, bagaimana tujuan dari percakapan itu tadi, maunya gimana. Terus selanjutnya dengan menanyakan harapan dari percakapan ini, kemudian diidentifikasinya juga sudah menurut saya sudah tercapai apa yang menjadi yang ingin diidentifikasi dari permasalahan yang Bapak Ma'ruf alami di sekolah Kemaruf. Nah, terus selanjutnya untuk rencana aksinya saya sangat salut Pak dengan ide-ide yang sudah dipaparkan oleh Pak Koci sama Pak Ibu Kos tadi, bagaimana idenya ke depan dalam penerapan metode-metode selanjutnya. Iya Pak. Nah, terus selanjutnya juga untuk tanggung jawabnya saya juga ingin terlihat mengungkapkan dari target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Dewi selaku kos. Itu bagaimana perasaan Bu Dewi selama melakukan coaching bersama Pak Ma'ruf tentang apa tadi metode pembelajaran yang akan Pak Ahmad diterapkan nanti. Baik, perasaan saya senang sekali ya Pak, karena dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya bisa tanggulangi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi.
dia ingin menerapkan pembelajaran berdifferensiasi nih di kelas. Dia akan memetakan apa kemampuan murid ya, dari minat bakatnya, lalu dia harus menyiapkan materinya gitu. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana? Apakah sudah terlaksana atau belum? Kira-kiranya dari Ibu selaku coach menilai metode yang akan itu keterlaksanaannya kira-kira berapa lah kira-kira? Dari tadi ketika presentasinya yang menurut saya sudah sesuai dengan alat cerita ya Pak ya. Saya sebagai coach saya juga menjawab beberapa pertanyaan. Tadi kan saya ingin kembangkan pertanyaan berbobot nih. Beliau juga bisa menjawab pertanyaan saya, kemudian bisa mengatakan solusinya gitu ya tentang pembelajaran berdifferensiasi. Gitu ya Pak. Oke, baiklah Ibu Dewi selaku coach hari ini. Tadi di awal percakapan Bu Dewi secara spesifik juga ingin mengembangkan atau mengajukan pertanyaan bobot, dan itu sudah bisa Ibu Dewi lakukan dalam percakapan untuk coaching hari ini. Ya. Nah, kemudian kondisi apa lagi yang kira-kira nanti bakalan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu Dewi lakukan sama Pak Ahmad? Oke, tadi kan tentang harapan kita ya, ketercapaian. Mungkin akan dilaksanakan, mungkin itu akan tercapai sih dilihat dari langkah-langkahnya. Lalu yang akan saya kembangkan itu tetap pada kemampuan bertanya tadi Pak, menggali ide-ide baru dari coaching. Ya, termasuk mendengar aktif ya Bu? Ya benar, Nah, mendengar di secara dalam aktif itu sangat susah sekali. Ya. proses coaching. Lalu rasa, saya merasa di sini ya Pak, ini bagaimana kalau menurut observer? Saya merasa di sini saya masih kurangnya ketika saya mendengar dengan rasa. Itu saya masih merasa kurang di situ Pak. Namun kalau yang duanya saya sudah merasa itu sudah saya lakukan semuanya. Namun masih tetap kurang mendengar dengan rasa itu. Itu kalau untuk mendengar dengan rasa itu tergantung kembali kepada diri kita, bagaimana kita merespon atau mendengar secara aktif apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permasalahan dari coaching tersebut. Semoga dengan kita mendengar, kita tahu rasa apa yang kira-kira ada pada coaching tersebut. Nah itu. Oke, baik Pak, saya menjadi lebih paham itu. Berarti artinya ya yang sudah saya lakukan pun sudah ya Pak, Ya, sudah saya lakukan ya. Oke. Terima kasih Pak, mudah-mudahan nanti saya sebagai coach bisa menerapkan ini, percakapan coaching ini. Semua alutsista saya bisa kuasai dan bisa berjalan sesuai dengan judul. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin untuk hari ini kegiatan coaching kita antara Pak Ma'ruf sama Ibu Dewi Sekukot cukup sampai sini dulu ya. Nanti ketemu lagi di minggu depan. Baik Pak, terima kasih Pak Terima Deki. kasih. Ya, terima kasih atas masukannya Pak. Terima kasih juga Bu Dewi Ya, sama-sama atas Pak. bimbingannya pada hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan membuat berlatih atau praktek tentang demonstrasi kontekstual pada modul 23, yaitu melakukan praktek coaching. Di sini saya adalah Dewi Sartika, saya dari SD 13 Tanukino, dan ada rekan saya. Saya Bapak Teki Surbian dari SDN 03 Elolu, Kecamatan Menuku. Saya Ahmad Ma'ruf dari SMP Negeri 2 Menukung, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan video dari praktik coaching kami. Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad dan Pak Deki. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Ya alhamdulillah ya, kita bersyukur karena kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini hari ini. Bagaimana nih perasaannya Pak Deki dan Pak Ahmad hari ini?
Alhamdulillah, gembira Bu bisa berjumpa dengan Ibu. Bisa berjumpa Bisa berjumpa di sini bergembira. Senang di sini. Iya baik. Saya selaku observer ya Pak. Kemudian hari ini kita akan melakukan foto ya di sini ya. Oke. Hari ini kita akan berperan melakukan percakapan coaching. Lalu di sini Pak Ahmad sebagai coach, Ya, Bu. Pak Deki sebagai coachingnya, dan saya sebagai observer. Apa saja yang sudah Pak Ahmad sebagai coach yang sudah dipersiapkan nih Pak? Yang saya siapkan Bu Dewi untuk melakukan coaching ini adalah tahapan tirta Bu. Jadi nantinya dalam proses coaching ini akan meliputi tujuan umum apa yang kita bahas pada hari ini, kemudian nanti akan identifikasi, kemudian rencana, yang terakhir adalah aksi tanggung jawab. Oke baik, berarti Bapak sudah menyiapkan itu dengan sangat baik ya. Dan Bapak juga memahami alur-alurnya seperti apa nanti yang akan dicapai dari diskusi ini ya Pak. Iya. Namun sebagai coach Bapak harus melakukan 3 kompetensi, yaitu kehadiran secara penuh, Bapak mendengar secara aktif dan dengan penjelasan juga, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Artinya di sini agar nantinya si coach ini bisa mengeluarkan ide-ide baik dari pertanyaan yang Bapak coach ajukan. Ya Bu, baik ya. Mudah-mudahan nantinya saya bisa melaksanakan proses coaching ini dengan baik dan memenuhi semua kriteria rubrik penilaian yang ada. Baik, apakah Pak Ahmad sebagai coach sudah siap? Pak Deki sebagai coach sudah siap? Siap Bu. Baik, jika sudah siap, kita akan lanjut ke sesi percakapan atau diskusi ya Pak. Disilakan kepada Pak Ahmad dan Pak Deki. Baik, Pak Dedi, dari penjelasan Ibu tadi, dari ketiga kompetensi yang saya akan kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Dewi ya. Jadi harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot yang disampaikan beliau tadi, kita bisa mengarahkan coaching, mengarahkan Bapak untuk mendapatkan solusi permasalahan yang Bapak hadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru Pak ya. Sehingga permasalahan yang Bapak hadapi nanti akan terselesaikan atau bisa diatasi ya. Jadi terima kasih Bu Sri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bu Dewi, maaf ya, terima kasih Bu Dewi untuk melaksanakan proses coaching ini Bu Dewi. Jadi waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya langsung pada Pak Deki. Oke Pak Deki. Baik Pak. Siap kita bincang-bincang pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Deki, gimana kabarnya? Alhamdulillah pagi baik juga Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga ya. Hari ini Pak Deki kita akan melakukan kegiatan coaching. Kira-kira ada cerita apa aja? Ya. Ada cerita apa aja? Yang saya lihat kok Pak Deki itu mukanya agak muram, mestinya ada masalah. Boleh ceritakan kepada saya masalahnya itu? Iya. Terima kasih Pak atas perhatiannya terhadap saya Pak. Nah di sini saya merasakan ada sebuah keresahan Pak. Keresahan di mana selama saya proses belajar mengajar di kelas, saya merasakan ada keresahan pada diri saya. Itu pertama, di siswa di kelas saya itu ada yang memang cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar Pak. Ya. Nah, ketika saya memberikan materi, semuanya pada antusias. Namun saat saya memberikan penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat selesai. Ya. Dan kalau sudah selesai langsung bikin ulah, bahkan mengganggu teman yang lain Pak. Oke. Berarti dalam proses pembelajaran di kelas Pak ya? Iya ya.
ketika penugasan anak-anak yang pintar cepat selesai dan bikin ulah ya, Iya. seperti gaduh mengganggu temannya yang belum Belum selesai. selesai. Nah, dari percakapan kita ini ya, apa yang menjadi harapan Pak Deki? Yang menjadi harapan saya Pak ke depannya, ya saya berharap dari hasil coaching ini Pak, saya menemukan sebuah solusi agar nanti ke depannya siswa saya kembali tenang dan kondusif Pak. Saya ingin kelas saya itu menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan yang seperti sebelum-sebelumnya, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya yang memang sudah saya inginkan atau saya impikan Pak. Oh ya, jadi begitu kasusnya ya. Ya, menurut Pak Deki, apa yang membuat siswa tersebut atau apa yang membuat siswa-siswa yang pintar itu membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga di kelas menjadi gaduh saat penugasan? Saya merasa mungkin Pak, secara metode pembelajaran saya, mungkin yang saya terapkan di kelas mungkin belum terlalu cocok untuk anak-anak saya Iya. Pak. Karena dari itu sebagian besar saya merasa memakai metode ceramah ini dan presentasi, sekali lagi anak saya tuh suruh maju atau presentasi, mereka tuh tidak terlalu fokus, Iya, sehingga anak yang pandai akan terus maju presentasi, sementara anak yang kurang mampu Pak, kurang mampu tidak berani maju, sehingga mereka merasa saat penugasan anak pintar akan cepat selesai. Iya, iya. Dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas, anak-anak tersebut bosan dan mengganggu teman yang lainnya untuk diajak main. Padahal sudah saya suruh diam, tidak diam Pak. Iya, ya. Mungkin kadang malah mereka tuh sering izin keluar Pak. Oh, iya. Ke WC lah, apa alasannya Iya. mereka tidak tahu lah Pak. Nah, dengan alasan kamar mandi apa kita tidak tahu. Iya. Kalau tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur aja daripada mengganggu teman yang lain. Oh begitu ya. Betul itu Pak. Anak-anak yang pandai memang ketika mengerjakan pekerjaan cepat selesai Pak. Ya. Mereka cenderung anak yang aktif karena mereka yang pintar itu cenderung biasanya anak yang aktif kan. Dan tidak bisa diam. Itu biasanya anak yang pintar itu seperti itu. Sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain Pak, ya, seperti berulah yang mengatakan Bapak tadi ya, mengganggu teman, mengajak teman bermain kan, mengganggu temannya bermain, atau bahkan sering keluar kelas dengan alasan tertentu, misalnya mau kencing, mau cuci muka dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu, apa yang bisa membuat siswa Pak Deki kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran Pak? Yang membuat kondisi kelas bisa kondusif itu seperti apa? Ya Pak, menurut saya akan mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya di kelas Pak. Ya. Nah, dengan kegiatan berkelompok ataupun dengan adanya tim-tim dari kelompok-kelompok itu, gitu ya Pak. Ya. Nah, sehingga pada saat berkelompok semua siswa harus aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada teman yang lain. Iya, ya. Nah, pada kegiatan ini saya juga ingin anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya Pak. Ya, bagus tuh diterapkan ya. Kemudian misalnya di dalam memberikan tutor atau sudah selesai, Ya. sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam Pak. Lihat. Nah, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut Pak. Oh, betul ya. Jadi Pak, kalau itu yang Bapak lakukan, saya sangat setuju. Karena dengan menggunakan model tutor sebaya itu bisa meminimalisir Pak, atau mengurangi kegaduhan yang dibuat oleh anak-anak tersebut Pak, sehingga kelas bisa kondusif. Begitu Pak ya. Ya. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa menurut pandangan Bapak, anak-anak yang pintar tidak bisa diam. Kira-kira atau apa yang membuat Pak Deki berpikiran bahwa anak pintar tersebut biasanya tidak bisa diam atau aktif? Ya Pak, mungkin karena di sini kalau menurut saya Pak sudah membuat asesmen di kelas ya, bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik Pak, Oh iya. atau anak yang memiliki keterampilan
gerak untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam, Pak. Iya, Terlalu aktif. memang kinestetik seperti Ya. itu. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain di luar kegiatan yang sudah mereka laksanakan. Contoh tadi sudah mengerjakan Tugas, selesai, ya. mereka mencari kegiatan di luar Ya, itu, Pak. ya, betul, Sehingga itu, Pak. mereka mengganggu teman-teman yang lain, Pak. Ya, Nah, bisa jadi inilah, Pak, yang bakalan coba saya itu nanti. ya, betul. Benar itu Pak, betul sekali. Memang anak yang kinestetik itu Pak cenderung tidak bisa diam, ya. Dia tidak bisa diam, dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya sudah selesai. Bisa jadi kegiatan atau kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif ataupun negatif, termasuk mengganggu teman tadi itu Pak. Oh, iya, Pak. Jadi kalau dibiarkan tidak dikasih tugas, memang seperti ini kejadiannya Pak. Oh, berarti benar ya, Pak. Ya, ya. Malah teman-temannya saya juga merasa mereka tuh ikut membuat kegaduhan setelah mereka itu Ya, berbuat gaduh, mereka yang lain juga ikut dan lupa akan tugasnya yang belum selesai, Pak. Karena tadi sudah mengikut teman yang sudah selesai, sementara Iya. dia saja belum selesai. Betul, Langsung benar. mengikut kondisi kawan, mereka Iya. jadi kita juga ribut. iya, iya. Itulah, Pak. Ya Pak Deki. Nah, menurut Bapak ya, pembelajaran yang dilakukan Bapak itu seperti apa sehingga anak-anak tidak sama? Ada yang penyelesaiannya duluan, ada yang sedang, kemudian ada yang terlambat. Itu pembelajaran yang Bapak lakukan itu seperti apa? Mungkin selama ini, Pak, secara pembelajaran yang saya sudah lakukan sebenarnya biasa saja, Pak. Ya, Nah, mungkin saya akan jelaskan materi, kemudian saya mengajak mereka berdiskusi. Saya juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk maju presentasi ke depan, apa yang mereka pahami, apa yang mereka ketahui, ataupun materi sebelumnya mereka jelaskan ke depan untuk kelas saat ini. ya, Nah, mungkin karena yang sering maju presentasi itu selalu saya tunjuk anak-anak yang pandai saja, sehingga anak pandai semakin pandai dan yang kurang pandai pun menjadi takut, Pak. ya, ya. Nah, di samping itu saya juga memberikan soal yang sama dan saya memberikan soal yang standar dan PKU-nya juga masih level tengah, Pak. Oh iya, ya, ya. Sehingga anak yang pintar ya cepat selesai, Pak. Oh begitu. Dan anak yang kurang pintar justru sangat lama. Jadi Iya, itulah iya. yang mungkin, Pak, saya rasa dampak dari permasalahan di kelas saya, Pak. Oh iya, iya, iya. Oh, begitu Pak. Memang betul sekali apa yang Bapak katakan ya. Jadi kegiatan Pak Deki seperti diskusi, kemudian ada presentasi, sebenarnya sudah baik Pak, namun masih kurang efektif ya. Karena yang ditampilkan Bapak tadi kan hanya anak-anak yang pintar Iya, saja ya. yang pandai. Jadi ada yang pandai Bapak bilangkan tadi. Kemudian ketika membuat tugas ya atau KKO ya yang Bapak tampilkan di level tengah kurang ya. Jadi diferensianya dalam levelnya itu enggak cocok gitu ya. Jadi seharusnya kalau sesuai dengan pembelajaran diferensiasi itu kita menyesuaikan Nah, tingkat kemampuan siswa begitu Pak ya. Terus apakah Bapak sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan alur RPP atau apa gitu? sebenarnya, Pak, kalau secara alur RPP itu memang sudah kita terapkan dan kita laksanakan, Pak. Saya juga menggunakan sumber belajar berupa buku, paket dari pemerintah, Pak. Ya. Jadi link pembelajaran di YouTube juga saya sering mengajarkan kepada mereka lewat pakai menggunakan buku. Selain itu juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal, Pak. Ya, ya, ya. Latihan yang bisa mempermudah siswa untuk menguasai materi pembelajaran. Oke. Tapi anak-anak ini di tingkat pemahamannya masih jauh berbeda, Pak. Mungkin karena jadi metode pembelajaran yang kita terapkan itu tidak terlalu sesuai dengan anak di tingkat kelas 4 nih, Pak. Iya, iya, Karena iya. saya sebelumnya merasa di tingkat kelas 4 ini perbedaan perbandingan anak itu sudah jauh, Pak. Iya, iya, iya. Pemahamannya masih jauh dibandingkan kelas 5 atau kelas 6. Iya, iya. Jadi saya setuju Pak Deki ya. Itu bagus sekali. Yang udah Bapak terapkan bagus. Tapi Pak Deki ya, akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar nih Pak Deki.
bisa bervariasi mestinya ya. Jadi harus bervariasi sesuai dengan minat anak, bakat anak, sehingga akan bisa memilih sendiri dengan beberapa atau dengan cara apa mereka belajar ya. Nah, selain dari sumber belajar yang Bapak Deki ada tadi, adakah Pak Deki, adakah solusi atau ide-ide yang lain yang bisa Pak Deki munculkan dalam mengatasi masalah ini? Apakah ada ide yang lain selain ide-ide tadi, selain buku pembelajaran dan sebagainya? Adakah ide yang lain gitu Pak? Oh ya Pak, mungkin secara itu saya punya solusi mungkin ya Pak. Ya. Saya akan lebih menuntun anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor Ya. bagi teman-temannya yang tadi, yang kurang tadi. Ya. Sehingga akan ada nanti aktivitas yang memang dikerjakan oleh anak tersebut selain tadi setelah mengerjakan tugas mengganggu ribuan Pak. Iya. Kalau kita ubah secara seperti itu mungkin mereka akan lebih sibuk juga membantu kawan dan fokus untuk main-main lagi. Iya. Jadi saya juga akan membuat sebuah media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peraganya yang sangat menarik sehingga mereka tertarik dengan metode pembelajaran yang baru. Nah, bagus sekali Pak Deki idenya ya. Saya sangat setuju Pak. Untuk strateginya, strategi apa yang akan Pak Deki gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi? Jadi saya ingin tahu strategi Bapak itu apa? Strategi yang digunakan supaya kelas yang tadi tidak kondusif menjadi lebih kondusif. Strateginya apa? Mungkin strategi yang bakalan saya akan coba kerjakan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak-anak yang lebih pintar Pak, supaya bisa menjadi teman atau tutornya dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi tidak hanya mengganggu teman yang belum selesai. Terus kemudian saya akan mencoba menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, biar mengikuti kodrat anak, kemampuan anak seperti sesuai apa, dengan biar nanti filsafat. filsafat ada Tiada Dewantara gitu ya. Nah, terus serta kemudahan medianya juga Pak, media pembelajaran yang menyenangkan juga. Terus saya juga akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa saya, akan bertanya juga kira-kira pembelajaran seperti apa yang ingin siswa gitu Pak, yang ingin siswa Inginkan siswa gitu ya. Jika kita membuat kesepakatan, mereka inginnya seperti apa pembelajarannya, begitu kira-kira Pak. Iya. Bagus sekali Pak Deki ya. Saya setuju dengan strategi yang Bapak berikan atau Bapak terapkan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada murid ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin menyenangkan bagi siswa Pak. Jadi selain berpihak pada murid, juga pembelajaran harus menyenangkan peserta didik ya. Jadi menyenangkan bagi siswa atau peserta didik. Kapan Pak Bapak mulai atau kapan Bapak akan menerapkan strategi ini, atau kapan Bapak akan mulai melaksanakan strategi Bapak ini? Ya mungkin Pak, kalau bisa secepatnya Pak. Kalau bisa minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid lagi Pak. Ya. Oke Pak Deki, adakah Pak Deki ini tindak lanjutnya? Adakah keterlibatan orang lain Pak Deki dalam melaksanakan strategi selain daripada peserta didik Pak? Ada orang lain kah selain Pak Deki dengan peserta didik dalam kegiatan ini atau dalam penerapan strategi yang Bapak lakukan ini? Saya akan meminta bantuan rekan sejawat yang lebih ahli dalam membuat media, dalam membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Saya akan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas, apalagi menurut saya ini sangat beragam. Jadi di luar itu Pak tidak mampu juga, saya harus bekerja sendiri, saya juga harus minta bantuan dari kawan-kawan. Maka dari itu saya berharap kedepannya saya adanya
kolaborasi antara kami satu guru dengan rekan-rekan yang lain, begitu juga dengan pimpinan, Pak. Oh ya, seperti itu. Baik Pak Deki. Jadi dengan adanya yang disampaikan Pak Deki tadi tentang kolaborasi Pak ya tadi ya, Ya. berkolaborasi atau bertukar pikiran itu bisa menambah kekuatan bagi Bapak. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan kawan sejawat, kemudian dengan orang tua, itu bisa akan menambah kekuatan Bapak untuk melakukan apa yang Bapak inginkan. Nah, menurut Bapak nih, untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa? Jadi target keberhasilan dari pembelajaran yang kondusif itu seperti apa yang Bapak targetkan atau yang Bapak inginkan? Dari pencapaian keberhasilan, saya mungkin katakan saya siap untuk mentargetkan 80 sampai dengan 90% Pak. Ya, Biar siswa nanti ketika bisa hasil saya mencapai target seperti itu, siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas, maka bisa dikatakan pembelajaran saya itu berhasil dengan strategi yang baru tadi Pak. luar biasa Pak Deki ya, bagus sekali Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Sekarang apa yang menjadi komitmen Bapak? Jadi komitmen Bapak itu apa terhadap rencana yang Bapak buat? Jadi rencana tersebut komitmennya apa? Ya. Komitmen Saya Bapak. berkomitmen Pak akan belajar menggunakan metode-metode pembelajaran yang efektif lagi Pak ke depannya, menggunakan sumber belajar juga dan media sesuai minat siswa. Nanti ketika proses belajar mengajar akan saya laksanakan, saya lebih fokus lagi mencari sumber belajar yang lebih cocok lagi untuk keadaan Oh iya, kelas saya Pak. yang tentunya sesuai Ya. dengan berdiferensiasi Iya, ya Pak. Pak. Iya. Dan juga saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas lagi tadi Pak. Ya. Sudah kita bahas tadi kesepakatan kelas yang mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan apa yang menjadi keinginan mereka Pak. Iya ya. Mungkin itu Pak. Baik Pak Deki, saya sangat setuju Pak Deki ya. Nah, dukungannya Pak ya. Ini kalau tadi udah tujuan, komitmen, sekarang dukungannya. Dukungan seperti apa yang Pak Deki butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Jadi Pak Deki kan sekiranya perlu dukungan. Dukungan yang Pak Deki perlukan itu yang seperti apa? Gitu. Secara dukungan Pak yang kiranya saya butuhkan di sekolah ini Pak, saya membutuhkan beberapa referensi Pak. Ya. Baik dari buku ataupun rekan teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektifnya seperti apa. Ya, Dan ya, saya ya. juga butuh saran Ya. dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang bagaimana yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan zaman sekarang Pak. Ya, ya. Ya, saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tertentu. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan, kayak tadi adanya pembuatan kesepakatan kelas. Ya. Mungkin itulah kira-kiranya dukungan yang perlu saya butuhkan Pak di Iya, iya, iya. kelas. Iya, iya. Ya Pak Deki, ide yang sangat bagus Pak Deki. Mulia Pak Deki kalau ini diamalkan ya. Terima kasih Pak Deki. Secara tidak disadari Pak Deki sudah mendapatkan solusi ya. Jadi Pak Deki secara disadari tadi sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan Pak Deki tadi ya Pak Deki. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana yang dilakukan oleh Pak Deki berhasil dengan baik dan tercapai Pak Deki sesuai harapan. 1 minggu lagi saya akan tunggu hasil rencana aksinya Pak Deki ya. Semoga Pak Deki sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijaga kesehatan, tetap bisa melaksanakan tugas semestinya. Baik Pak, terima kasih sudah membantu saya untuk melakukan coaching sehingga mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang saya hadapi di kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Terima atas kasih. bimbingannya. Ya, terima kasih juga Pak Deki. Saya kira untuk coaching hari ini ya cukupkan dulu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Dewi ya sebagai observer kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Pak. Silakan Dewi. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad selaku coach dan Pak Deki sebagai coach yang sudah melaksanakan
diskusi ya atau percakapan coaching dengan alur depan. Ya. Terima kasih ya Pak. Kemudian ini adalah kegiatan diskusinya luar biasa sekali saya lihat, sangat Iya. komunikatif ya. Siap. Terima kasih. Kemudian juga sudah sangat jelas dengan banyak perhatian yang berbobot juga sudah ada. Oh, iya, Ya, iya, iya. dan Bapak Ya. sudah membuat si coachingnya itu jadi dipotong. Coba di stop dulu Pak. Jeda aja. Nanti kan Kak. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk Pak Deki dan Pak Ahmad yang sudah melakukan proses diskusi coachingnya hari ini. Ya. Sangat luar biasa sekali, percakapannya yang sangat komunikatif sekali. Kemudian melakukan coaching itu dan alur perintah tadi ya sudah sangat baik sekali, tujuannya sudah terlihat. Kemudian coachnya sudah menanyakan harapan-harapan apa nih yang ada di percakapan itu. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas sekali, sudah menanyakan pertanyaan berbobot ya seperti yang diinginkan oleh coachingnya tadi ya. Ya. Sesuai tujuan. Kemudian rencana aksi dan ide-ide barunya juga sudah muncul tadi ya Pak ya. Yang saya amati itu sudah jadi muncul dan pertanyaan begitu indah dengan metode pembelajaran tadi ya Pak Deki ya. Kemudian dari media yang menarik, sumber belajar yang lainnya, kemudian membuat kesepakatan untuk pelajaran yang menyenangkan bagi siswanya. Namun di sini semuanya sudah dilakukan. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Iya. Benar. Tanggung jawabnya juga sudah terlihat dan merupakan target apa sih yang akan dicapai dari coachingnya ya, dari aksi tadi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Iya. Bagaimana perasaannya nih setelah melakukan percakapan coaching ini sebagai coach? Perasaan saya senang sekali Bu. Dari percakapan obrolan dari Pak Deki, saya sadari ataupun tidak ya, Pak Deki tadi menceritakan dengan gamblang ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Deki, sehingga entah saya sadari atau Pak Deki tidak, ternyata di akhir percakapan tadi itu udah menemukan solusinya Bu. Jadi alhamdulillah dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Deki terakhir udah mendapatkan solusi Bu. Jadi solusi dari pembelajaran diferensiasi yang terjadi di kelas 4 di kelasnya Pak Deki terutama itu. Jadi alhamdulillah udah menemukan solusinya gitu. Jadi saya senangnya di situ. Baik, terima kasih ya Pak. Dan si coachingnya juga bagaimana nih perasaannya nih? Saya udah melakukan coaching nih. Alhamdulillah Bu, saya masih senang hari ini Bu, karena dengan pendampingan atau melaksanakan coaching saya dengan Bapak Mahfud, saya merasa ada istilahnya perubahan secara tidak langsung. Saya merasa memang dari metode pembelajaran yang selama ini saya belajarkan di kelas itu memang terlalu tidak cocok untuk keadaan anak-anak seperti yang saya alami saat ini. Tapi setelah tadi kita bertukar pikiran atau minta pemahaman atau solusi dari Pak Mahfud, ternyata katanya secara pembelajaran berdiferensinya kita ketemu titik terangnya gimana dan metode-metodenya seperti apa yang akan saya laksanakan. Jadi sini saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Mahfud setelah menjadi coach saya hari ini. Baik ya, berarti artinya apapun yang jadi pemahaman Pak Deki di sini sudah terjawab sudah ya, dan Bapak juga sudah ada rencananya nanti yang akan diterapkan nanti ya, komitmennya dan lain sebagainya ya. Terima kasih untuk hari ini ya Pak. Terus semangat dan lakukan apa yang sudah menjadi komitmen tadi sebagai pertanggungjawaban Bapak di kelas. Semoga pembelajaran berdiferensiasinya bisa tercapai nih di sekolah Bapak nih, bisa diterapkan. Tidak hanya di kelas Bapak nih Pak Deki ya, bisa juga di kelas lainnya Pak ya. Iya. Baik Bu, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar saya. Ya, jadi suatu saat misalkan ada permasalahan saya akan mengembangkan
mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya nanti Bu bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coaching dengan lebih baik ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini berkah, kemudian bisa dilaksanakan oleh Pak Deki sebagai coach saya Bu. Terima kasih juga kepada Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini Bu ya. Beribu-ribu terima kasih ya. Saya sebagai coach saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulu. Selamat beraktivitas kembali ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, Bu Dewi, apa kabar hari ini Bu Dewi? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Pak saya hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan coaching kita pada hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, dan apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat pagi juga untuk Pak Deki ya. Dan alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Semoga Bapak beserta keluarga Bapak juga dalam keadaan sehat ya Pak. Amin. Ini seperti yang kita sepakati kemarin ya Bu. Ya. Kita akan berdiskusi sebentar masalah coaching nanti ya. Ya baik Pak. Di dalam coaching ini nanti kita akan menggali perjalanan percakapan kita sesuai alur kita dan apa yang menjadi keinginan saya nanti, yaitu ada 3 kompetensi yang akan saya gali terhadap Ibu. Nah, kira-kira Ibu apakah sudah siap? Insya Allah Pak, saya sudah siap. Wah, kalau kayak gitu saya senang sekali Bu, karena percakapan kita hari ini termasuk sudah menjadi kesiapan dari Ibu. Berarti nanti di dalam percakapan Ibu harus juga siap nanti apa yang kira akan saya gali dari Ibu. Baik, saya senang sekali untuk hari ini Ibu sudah berkenan berdiskusi dengan saya. Artinya Ibu adalah merupakan seorang sosok guru yang siap untuk terus belajar dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan belajar pada. Dan saya di sini juga berperan sebagai mitra bagi Ibu, karena saya yakin Ibu lebih menguasai situasi yang terjadi di kelas, keadaan di kelas bagaimana, karena Ibu yang selalu berhadapan langsung dengan mereka selaku Ibu. Di sini kita belajar melalui refleksi atas aktivitas yang dilakukan. Ya, betul sekali Pak. Sangat luar biasa ya Pak. Saya juga senang sekali Pak atas kesempatan ini, sehingga kita ini punya waktu nih kita buat ngobrol gitu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sekali. Karena saya di pertemuan kali ini Pak, saya sangat membutuhkan saran atau masukan Bapak terhadap pembelajaran nih yang saya lakukan di kelas di dalam ajaran baru ini. Oke Bu. Baik, di sini di dalam proses coaching ini kali ini kita akan menuju pada alur kita tadi, yaitu tujuan utama dari permasalahan yang akan kita bahas nanti. Baik, untuk kalau yang saya tahu baik kalau menurut Ibu yang Ibu ketahui tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari hasil obrolan kita hari ini, dari tujuan utama itu apa? Oke, begini Pak, tujuan yang saya ingin capai dari obrolan kita hari ini adalah agar nantinya saya bisa memperbaiki nih proses pembelajaran saya secara maksimal. Kemudian saya ingin di dalam kelas itu membuat siswa saya itu bisa nyaman di dalam kelas gitu Pak. Bagaimana mereka belajar dengan nyaman, lalu merasa aman begitu ya Pak ya. Bisa mengontrol emosinya lah di dalam kelas. Karena rencananya saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional nih Pak di dalam kelas. Yang saya kira di sini, saya pikir pembelajaran sosial emosional ini jika kita terapkan di kelas ini bisa untuk mewujudkan murid-murid kita itu bisa memiliki karakter lalu sesuai dengan 6 dimensi profil Pancasila. Bu, kalau dari ide-ide Ibu tadi sangat luar biasa menurut saya Bu. Mudah-mudahan Pak. Ibu, saya berharap nanti Ibu
bisa mengimplementasikannya pembelajaran sosial emosional di kelas. Nah, jadi ibu ingin dibantu untuk menilai apakah di dalam proses pembelajaran ini yang dilakukan, apakah di dalam proses pembelajaran ini untuk mengimplementasikannya secara maksimal, bagaimana ibu ingin dibantu seperti apa? Iya, saya ingin Bapak menunjukkan ya. Betul sekali yang tadi Bapak sampaikan, bahwa saya ingin dilihat atau dinilai nih proses belajar saya di kelas itu ketercapaiannya dari penerapan pelajaran sosial emosional nih Pak. Apakah saya sudah mampu nih mengelola emosi anak, kemudian membuat si murid-murid saya itu belajar dengan sangat nyaman di dalam kelas, gitu Pak. Baik, secara pengimplementasinya saya berharap nanti ke depannya Bapak bisa Ibu bisa menerapkan PSE-nya nanti di kelas Ibu. Nah, terus selanjutnya Bu, kita lanjut ke masalah identifikasi permasalahannya Bu. Kalau boleh kita gali lebih dalam lagi Bu, bagaimana gambaran menurut Ibu ataupun dari situasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu di kelas selama beberapa kali sesi mengajar bulan ini? Bapak, saya tuh ingin bertanya gimana gambaran ketika Ibu melaksanakan PSD di kelas. Situasinya seperti apa hasilnya? Iya, baik Pak. Oke, Bapak ingin tahu ya apa saja yang sudah saya lakukan gitu ya. Saya sudah melakukan penerapan PSE di dalam kelas, yaitu saya melakukan di mana murid saya itu saya ajak untuk memilih gambar gitu Pak. Gambar itu dia berisi tentang perasaan, gambar emotikon, senyum begitu Pak. Lalu sedih, kemudian apakah mereka merasa khawatir, itu yang saya lakukan. Saya ingin mereka menunjukkan emosi mereka dari pemilihan gambar-gambar yang sudah saya siapkan. Kemudian barulah saya melaksanakan pembelajaran nih Pak di kelas, masuk ke kegiatan inti. Begitu Pak. Kalau begitu, mantap Bu. Bagus itu. Jadi Ibu sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran emosional di kelas. Terus kiranya apa yang Ibu rasakan setelah melakukan implementasi PSD di kelas? Oke Pak, walaupun saya sudah menerapkan ya Pak ya sedikit nanti di awal pembelajaran di kegiatan pendahuluan itu saya sudah menanyakan perasaan dan dengan emotikon nih Pak, perasaan senang, sedih, apakah mereka sudah siap atau belum dalam pelajaran. Itu saya rasa yang saya terapkan itu masih sangat kurang ya Pak. Jadi di sini saya ingin dibantu nih sama Bapak, bagaimana sih biar saya lebih maksimal di dalam penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Terutama untuk tujuan murid saya tadi Pak, mereka nyaman, ya, mereka bisa mengikuti pelajaran lebih senang. Itu gimana Pak? Ya, untuk itu jadi Ibu kedepannya lagi lebih banyak-banyak belajar lagi bagaimana cara penerapan PSE di kelas. Jadi Ibu sering-seringlah bertanya-tanya sama saya atau rekan yang lain yang lebih memahami gimana cara kita mengimplementasikan PSE di kelas. Kita carilah jalan terbaik seperti apa PSE itu ketika kita melaksanakan di kelas. Nah, mungkin itu ya Bu. Selanjutnya kita lanjut ke rencana aksi ya Bu. Nah, di dalam rencana aksi nanti sebelum kita berlangsung ke rencana aksi, masih adakah kiranya Ibu rasa yang Ibu kurang di dalam kegiatan ini? Kalau ada, apa ya kira-kiranya masih mengganjal di hati Ibu dalam proses perjalanan ini? Ya, Pak. Saya merasa di sini yang saya lakukan Pak ya, mungkin saya belum sepenuhnya ini masuk dan menggali perasaan mereka yang sebenarnya seperti apa. Karena yang saya lakukan hanya untuk pemilihan gambaran mereka itu hari itu seperti apa. Saya belum mengetahui lebih dalam begitu Pak tentang perasaan si murid-murid saya tadi. Jadi saya merasa itu masih kurang. Baik. Berarti itu menurut Ibu ya. Kira-kira ke depannya pembelajaran yang akan dilakukan Ibu dalam penerapan atau mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini bisa menjadi lebih Oke, baik. Sebelum kita melangkah ke rencana aksinya Bu, di sini apakah masih ada kira rasanya
yang masih kurang dalam kegiatan kita hari ini, Bu? Kalau ada apa ya, Bu, kira-kiranya? Oke, saya rasa saya masih kurang ya Pak dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional secara maksimal gitu ya Pak ya. Karena saya belum terlalu mendalami atau mengetahui secara mendalam nih bagaimana sih perasaan lalu persiapan anak-anak ini mengikuti pembelajaran ya melalui penerapan PSE tadi. Oke, baik, Bu. Dari menurut Ibu, kira-kira nanti dalam proses pembelajaran sosial emosional ini bisa menjadi lebih baik lagi, gimana nanti? Prosesnya gimana? Proses saya. Ya. Oke, baik Pak. Saya dalam proses penerapannya yang saya lakukan adalah saya ini melakukan hubungan baik ya, kolaborasi yang baik, minta partisipasi yang aktif dari murid saya ketika saya menerapkan pembelajaran PSE itu, terutama yang saya lakukan adalah di kegiatan awal pembelajaran ya. Saya melakukan teknik stop nih Pak. Ya. Ya, itu yang saya lakukan. Ya, mudah-mudahan nih dengan apa yang saya lakukan itu bisa membuat anak murid merasa lebih nyaman dan tenang. Secara emosinya mereka siap melakukan pembelajaran selanjutnya yang saya lakukan di kelas ini. Bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik. Jadi secara itu Ibu akan berusaha nanti memfasilitasi emosi yang muncul dari seorang murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengekspresikannya lewat cerita atas diri mereka. Nah, di sini kira-kira apa nih yang dapat dari percakapan ini? Prosesnya seperti apa kira-kira proses hasil dari percakapan ini yang Ibu dapatkan hari ini? Oke Pak, kemudian yang saya lakukan untuk murid saya di kelas ini, saya mencoba melakukan validasi Pak terhadap murid saya ya, tentang emosinya, perasaan mereka pada hari itu dengan memberikan kesempatan untuk mereka bercerita ya, tidak hanya menunjukkan emosi pada gambar-gambar saja, tapi saya lebih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bercerita lebih dalam nih mengenai perasaan mereka, mengapa mereka bisa senang, lalu mengapa mereka merasa khawatir begitu kan. Itu yang saya akan lakukan nantinya Pak. Baik, Bu. Bagus sekali, Bu. Jadi Ibu akan berusaha nanti untuk memfasilitasi emosi yang muncul dari murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengekspresikannya lewat cerita atas isi mereka juga kan. Ya. Jadi apa nih yang kira-kira menurut Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke. Terima kasih ya Pak. Sebelumnya saya sangat bersyukur nih Pak hari ini. Banyak atas saran yang masukan itu sudah menjawab dari permasalahan saya tadi ya, yang saya masih kurang dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Ya, saya akan terus meningkatkan nih Pak tentang memvalidasi perasaan mereka dan juga memberikan kesempatan mereka untuk menjelaskan emosi yang sedang mereka rasakan. Ini juga sebagai sarana saya dalam meningkatkan keterampilan mereka berrelasi, keterampilan mereka dalam kemampuan sosial nih, kesadaran sosial. Nih, artinya dari kegiatan kita hari ini saya ini merefleksikan diri saya juga ya Pak ya dari kegiatan ini. Saya menjadi lebih tahu nih apa yang masih kurang dalam kemampuan saya, apalagi dalam penerapan kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Nah, terima kasih Pak atas sarannya. Itu sudah sangat baik sekali untuk saya. Dari alur cerita yang sudah kita dengarkan tadi, selanjutnya kita kembali kepada tanggung jawab Ibu selaku guru nanti di dalam kelas. Jadi kira-kiranya komitmen Ibu yang mau Ibu lakukan dalam menjalankan rencana PSE ini apa kira-kiranya? Oke Pak, komitmen yang akan saya lakukan tetap ya Pak, saya harus terus melakukan pengembangan kemampuan saya dengan belajar. Saya mendalami lagi penerapan pembelajaran sosial emosional
Dan saya akan secara konsisten menerapkan pembelajaran sosial emosional yang mau melakukan kesadaran diri seperti teknik stop, kemudian mindfulness, mendengar secara penuh begitu ya Pak, agar saya bisa nih mengembalikan fokusnya murid saya di dalam pembelajaran. Kemudian saya bisa melakukan pembelajaran itu yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi murid itu Pak. Bagus, itu sangat bagus Bu. Lalu kira-kira Pak Deki, Pak. Oke, bagus Bu, itu sangat bagus Bu untuk jawabannya hari ini. Terus nanti berjalannya waktu untuk Ibu menerapkan program pembelajaran bahasa Indonesia. Iya Pak. Siapa kira-kira nanti yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen yang sudah Ibu Oke Pak, dalam melakukan penerapan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya, tidak hanya saya Rahmat sendiri ya, tentunya tidak berhasil di dalam lingkungan sekolah saya ya, terutama atau kalau dilakukan hanya di kelas saya saja, itu artinya tidak ada kolaborasinya nih. Jadi saya akan konsisten menerapkan pembelajaran sosial emosional ini ya Pak ya di kelas saya, khususnya di kelas 1. Lalu saya juga berpartisipasi nih, berkolaborasi di dalam kelas Jawa saya, terutama pada guru yang berada di kelas 1 ya, untuk bersama-sama dapat melakukan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas itu Pak. Oke, baik sekali. Sudah baik untuk hari ini, percakapan coaching kita hari ini. Ya Pak. Agar kedepannya apa yang menjadi cita-cita dan keinginan Ibu bisa kita laksanakan baik sebaik-baiknya. Terus kedepannya nanti Bu, ketika Ibu masih ada permasalahan yang ingin Ibu ceritakan, Ibu sepakati dan Ibu ingin membuat sesuatu yang baru, nanti jangan sungkan-sungkan ya Bu, nanti komunikasikan dengan saya, nanti hubungi saya. Mungkin kegiatan kita hari ini untuk coaching kita sampai sini saja ya Ibu ya Bu. Ya, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Oke, saran dan masukan yang sangat positif untuk saya yang kedepannya, sehingga saya bisa dengan baik dengan semangat juga terus berkolaborasi dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Terima kasih kembali Pak Deki ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke, terima kasih Pak Deki dan Ibu Dewi yang telah menyelesaikan proses coaching pada pagi hari ini. Ya, ini selaku Bu Dewi tadi ya? Coachnya Pak Dewi. Luar biasa sekali saya mendengar percakapan Bapak dan Ibu pada hari ini. Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi di sini tadi Bu ya, Iya Pak. Pak Deki sudah melakukan percakapan coaching yang sesuai dengan alur kita Pak ya. Mulai dari tujuan sudah mulai terlihat, kemudian dengan menanyakan harapan diri maksudnya ya, terlihat dengan harapan dari percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Deki tadi, dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian identifikasinya sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan tadi ya. Pertanyaan mestinya yang diajukan Pak Deki tadi sangat berbobot, seperti yang diinginkan oleh Bu Dewi mestinya punya. Ya, jadi rencana aksi dan ide baru yang sudah muncul dari pertanyaan Pak Deki tadi yang akan diterapkan dalam metode pembelajaran ya. Nah, jadi dari sumber serta media mestinya yang menarik yang akan Bapak yang Ibu minta tadi dari pembelajaran berdiferensiasi. Dan apa tadi? Apa